SMA3 untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Teladan dengan saya Syifa Malia Hanif sebagai host di podcast hari ini. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dan sharing oleh salah satu alumni SMA 3 ya di tahun 97. Beliau sekarang berkarir di bidang fotografi. Mari kita sambut Bang Seno Haryo. Halo Bang. Halo, malam teman-teman Malam Bang. SMA 3, teman-teman alumni. Mungkin yang belum kenal, boleh kenalan dulu Bang. Ya, nama gue Seno Haryo, gue dulu angkatan 97. Lulusnya 97 ya, lulusnya ya, 97. Lalu sekarang gue berkarir di dunia fotografi dan videografi. Apa lagi? Kesibukannya apa nih Bang sekarang? Kesibukannya ya sekarang tiap hari ya kan gue juga ada studio kan. Ya tiap hari ya di studio foto-foto aja. Karena kan sekarang kan lagi zamannya ini kan corona kan, jadi yang event-event di luar sih udah kayaknya hampir nggak ada, jadi ya gue maksimalin yang ada di studio aja, yang job-job di studio sih banyak kan sekarang. Foto-foto orang sama mungkin nanti kita cerita-cerita soal fotografi, terus pengalaman di SMA 3 gitu ya Bang, untuk nostalgia sedikit. Siap banget. Nah, sejak kapan sih Bang Seno nih mulai berkecimpung di dunia fotografi? Awalnya sih dari hobi waktu di sekolah sih, kan gue ikutan ekskul terus Stivok kan dulu. Oh iya. Masih ada nggak sih Stivok? Masih ada nggak sih Stivok? Udah nggak ada kayaknya. Kayaknya udah nggak ada deh dok pas saya. Udah nggak ada. Sayang banget, padahal itu bagus banget. Jadi awal gue suka foto tuh dari SMA, dari sekolah. Kebetulan dulu kakak gue kan juga anak Stivok tuh. Dia tahun 92, dia juga Stivok, terus yang kenalin gue ke foto ya dia. Jadi ngajakin gue gabung di Stivok tuh kakak gue. Awal situ suka foto, hobi dari sekolah. Terus ya udah habis lulus SMA tuh kan belum tahu kalau jadi fotografer tuh bisa jadi duit kan, belum tahu waktu itu. Jadi lulus SMA cari kuliah insinyur aja tuh, teknik begitu, teknik industri, karena kan nggak ngerti kalau fotografi itu ada duitnya. Tapi sambil kuliah ya sambil tetap jalanin hobi, masih tetap di kampus ya tetap gue masih suka foto-foto ya, teman-teman difotoin, terus event-event kampus semua gue ngerjain dulu waktu di kuliah gitu kan. Terus aktif. Terus ya udah, cuman waktu kuliah sambil kuliah yang tekniknya sambil hobi kan jalanin terus, juga ngasah aja keahlian terus, otodidak. Terus ya udah habis lulus kuliah ya udah jadi fotografer aja gitu sambil jalanin hobi. Jadi otodidak gitu Bang? Enggak Lebih banyak otodidak, lebih banyak di lapangan, ilmunya lebih banyak. Terus mulai bisnis fotografi itu mulai seriusnya sekitar 2004-2005 deh. Jadi habis lulus kuliah kan 2002 tuh. Gue masih ngambil kuliah dulu tuh, kuliah animasi dulu, desain gitu deh. Kuliah desain, animasi 3D gitu-gitu deh. Lulus kuliah itu selesai baru gue bisnis fotografi mulai 2004-2005.
mulai dari ikut gitu atau mulai langsung berdiri mandiri sebagai fotografer gitu awalnya? Langsung aja, mandiri aja langsung. Awal sih dari teman-teman aja sih, kan kayak misalnya kan gue kan udah lama kan, udah maksudnya teman-teman gue udah lama tahu tuh gue tuh udah foto udah lama kan, motret terus tiba-tiba kayak teman gue nanya, Sen, kakak gue mau kawin nih, lo yang fotoin deh, kayak gitu awalnya. Cuma ayo sini gue fotoin, Oh. nggak usah bayar deh gitu, Dulu masih gratis. gratis aja, gratis aja dulu kan, yang penting ngumpulin pengalaman sama portfolio dulu aja kan. Gue dulu waktu itu, terus ya udah awal kan dari situ kayak abang gue mau kawin nih, lo yang fotoin ya, oke udah lo fotoin, gue kasih album gratis semua gitu, yang penting dapat ilmu gitu deh. Terus mulai banyak yang tahu akhirnya ya udah mulai sendiri aja. Lama kelamaan udah orang fotografer, terus dari situ terus udah mulai banyak, akhirnya bikin studio, bikin fotografi serius tuh sekitar 2005-an gitu deh. Terus Jadi mulai 2005 mulai serius untuk jadi profesi dan bisnis gitu ya? Bisnis foto. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai yang itu, yang dikontak sama ini ya, dikontak sama company mainan di luar negeri ya, udah dijaki fotografer. Jadi mereka tuh ngurusin semua tuh, ngurusin exhibition, terus jual-jualin karya-karya kita gitu. Mereka di Singapura. Jadi bisnis fotonya dari itu, berarti dari tadi gue di hire sama company, karya gue dibeli sama orang gitu. Paling itu aja sih. Kalau toy fotografi itu sejak beberapa tahun belakangan ini ya, atau udah lama sebenarnya? Udah 2011 sih, udah agak lama sih, lumayan. Udah hampir 10 tahun. Iya. Nah sebenarnya toy fotografi itu maksudnya untuk meng-capture suatu figur di cerita, misalnya di film, atau mau membuat cerita baru, atau sebenarnya mau ngapain gitu, Bang? Apa mau menghidupkan mainan itu, atau maksudnya gimana? Iya. Bisa dua-duanya sih, bisa kita ngambil scene dari film bisa, atau kita bikin scene sendiri, kita create scene sendiri juga bisa. Ya terus ya itu, menghidupkan mainan juga sih, benar juga sih, menghidupkan mainan. Jadi kayak objek manusia juga gitu ya, Bang? Iya. Cuman memang gue lebih banyak action figurnya tuh yang berbentuknya orang emang. Jadi karena gue kan awalnya kan gue kan lebih suka foto orang awalnya tuh. Jadi gue cari mainan yang kayak orang. Yang bisa digerakin kayak manusia gitu. Iya. Ya bajunya juga yang kain. Terus mukanya juga udah manusia, kayak manusia gitu deh. Lebih banyak kayak gitu. Tapi Bang Seno juga koleksi figur? Oh iya. Oh emang iya. koleksi banget. Emang dari awal emang koleksi. Oh. Awalnya koleksi banyak, terus baru mulai difoto sekitar 2010-an, 2011 itu. Jadi pas bertemu mainan yang kayak orang itu baru mulai. Jadi memang udah banyak gitu, terus sekarang bisa dikaryakan gitu ya? Iya, betul. Kan karena kan banyak orang yang cuma beli mainan, cuma beli doang, cuma beli, taruh lemari, bosen, jual kan. Ini kan bisa jadi karya gitu. Beli, difoto kan jadi karya gitu, gak cuma jual, nggak buang-buang uang doang gitu. Iya. Bisa balik modal gitu. Ya bisa banget. Oke. Kalau misalnya Bang Seno sendiri, itu biasanya figurnya ada minjem sama orang atau full emang mainan sendiri aja? Ada yang punya sendiri, ada juga yang minjem. Jadi kalau misalnya gue pengen foto apa nih, konsep apa, tapi gue nggak punya figurnya, gue minjem sama teman-teman. Banyak sih yang gampang banget dipinjemin. Gitu. Iya. Tuker-tuker figur gitu berarti. Iya. Gampang sih, banyak teman-teman gue yang sehobi kan banyak tuh, tinggal gue telepon-teleponin pada ngasih semua. Gampang. Sebenarnya approach apa sih yang berbeda sama wedding, kemudian iklan gitu, sama toys ini untuk fotografinya itu? Beda. Kalau motret kalau motret orang kan sebenarnya kita nggak
nggak terlalu susah karena kita tinggal ngomong kan, atau wedding atau kita foto model atau fashion yang orang gitu kan, kita kan tinggal ngomong kita maunya gimana gitu kan. Misalnya gue pengen lu kayak begini dong, gini-gini tinggal ngomong, orangnya udah ngerti lah kita. Emang kalau toys kan kita yang full control semua, ya kan? Dari setting, terus apa, lighting kan, terus juga posenya si mainan juga kita yang ngontrol. Itu yang sebenarnya yang paling menentukan tuh foto mainan tuh di posenya sebenarnya. Pose tuh yang kuncinya di pose sih. Jadi gimana dia terlihat natural seperti orang. Nah itu yang tantangannya di situ. Seninya di pose. Cuma kalau soal teknik lighting itu sih hampir sama sih sama foto orang, sama foto makanan atau foto yang lain-lain sih hampir sama. Produk itu hampir sama sih lighting. Ya, aku itu paling penasaran nih Bang. Di foto. Berarti kan Bang Seno nih asik banget nih karena hobi, terus bisa dijadiin suatu pekerjaan, terus suka figure, terus bisa dijadikan pekerjaan juga gitu. Berarti nggak pernah jenuh dong Bang sama kerjaannya? Iya. Kalau jenuh sih pasti ada. Kalau gini, kalau jenuh kayak misalnya kita dikontrak untuk melakukan satu foto pekerjaan yang sama terus misalnya itu ya jenuh juga. Cuma kita kan harus bisa milih-milih kerjaan juga kan. Jadi kira-kira mana yang perlu mau diambil, apa yang enggak gitu kan kita bisa milih. Cuman ya lebih banyak fun-nya sih daripada bosannya sih, banyak fun-nya. Terutama yang toys ya, yang mainan terutama. Nggak pernah sih. Terus kalau refreshing-nya, misalnya udah jenuh nih sama fotografi gitu, kerjanya wedding terus setiap Sabtu Minggu. Terus nanti refreshing-nya foto juga, foto kayak kemana gitu. Kalau yang nggak pernah membuat gue bosen itu foto mainan sih, itu nggak pernah bosen. Kayaknya nggak pernah gue yang ngeluh. Mungkin kalau wedding, kalau kita pas lagi masa-masanya orang nikah kan kayak wedding terus gitu kan, misalnya kayak habis lebaran gitu kan, atau sebelum puasa atau awal tahun pasti wedding banyak banget tuh. Itu bisa jenuh, bisa. Emang kalau udah masuk foto toys sih udah nggak pernah gue ngerasa jenuh sih selama sampai sekarang. Padahal itu kan butuh ketelitian, terus juga ini ganti, itu ganti gitu kan, Bang? Nggak yang langsung cekrek selesai gitu. Iya, itu yang bikin canduannya gitu. Itu kan kalau foto toys kan lebih kayak apa? Kayak me time lah. Kan me time kayak mungkin kalau cewek ke salon gitu kan misalnya. Kayak apa kan, kayak orang kalau cowok kan suka main game kan. Jadi hal-hal yang lo cuma lakukan sendiri gitu. Nggak ada orang lain kan di mana-mana. Jadi lo bener-bener cuman kita dan mainan kan. Itu bener-bener waktu kita sendiri aja, privasi kita lah, itu enak kan. Kalau kita ngerjain foto-foto lain kayak wedding atau foto orang kan kita banyak kru kan, banyak klien gitu kan, crowd gitu kan. Nah itu foto mainan tuh lebih kita sendiri sih. Kita bener-bener waktu me time cewek kalau ke salon kan me time sendirian gitu kan, kadang-kadang nggak sama temen gitu. Kayak gitu-gitu hampir sama. Tantangannya apa tuh, Bang? Selain dia kan ya susah untuk berekspresi gitu. Tantangannya apa lagi? Tantangannya mungkin bikin settingannya sih, bikin kan perlu dioramanya kan, perlu kita bikin settingan dalam ruangan atau di outdoor, di salju atau di padang pasir kan kita setting juga tuh. Ya, itu sih tantangannya, seru sih. Seru ya. Jadi hobi udah jadi sekalian bisa di bisnisin gitu ya, Bang? Ya, so far sih.
Nah, Apalagi kalau tadi. misalnya Bang Seno sebenarnya dalam misalnya menghasilkan suatu foto gitu, sebenarnya Hmm. apa yang pengen disampaikan sih Bang? Apakah ada visi sendiri gitu? Kalau pas foto apa? Foto mainan enggak? Foto apa Foto aja? mainan, iya. Apa aja, misalnya orang atau pemandangan, Hmm. toys gitu. Iya, iya. Kalau tergantung sih kan, kalau kita foto kan ada dua, menurut gua. Hmm. Pertama kita dibayar untuk fotoin orang gitu kan. Atau Hmm. kalau kita dibayar untuk fotoin orang berarti kita harus eh, nggak bisa terlalu egois juga. Jadi kita harus yang kompromi dengan yang bayar kita sih pasti, ya kan. Kita harus tahu maunya dia. Ya, jadi yang puas nggak cuma kita doang, jadi kita ada si Hmm. kliennya. Mungkin kita nggak puas nggak apa-apa, yang penting kliennya puas gitu. Iya, iya. Cuma kalau kita bikin konsep sendiri, entah itu mainan atau kita foto atau fashion tapi dengan konsep kita itu, atau foto model dengan konsep kita, Hmm. ya kita yang menentukan puas atau enggaknya ya kita sendiri. Orang lain Hmm. ikutin kita gitu, ikutin maunya kita gitu. Kita ya Hmm. yang penting itu pertama kita puas dengan terus orang lain yang melihat hasilnya ngerti yang kita mau sampaikan. Itu sih tujuannya, paling cuma dua itu doang. Kita foto buat orang lain lah atau buat kita gitu. Kalau peralatan itu benar penting atau enggak sih Bang? Kayak kameranya apa, terus harus punya apa gitu. Penting-penting enggak sih. Cuman kalau gue bilang alat itu eh, cuman yang paling penting adalah ya kita sendiri sih sebagai fotografer itu ya dia yang paling penting. Alat alat itu ngikutin kita sih sebenarnya. Jadi eh, skill fotografinya harus punya, alat nomor dua sih. Cuman kalau apa alat itu mungkin ya kalau misalnya kita sampai di level foto-foto iklan yang emang perlu perlu hasil yang emang apa ada standarnya, itu perlu sih gadget yang high end tuh perlu, tapi nggak selalu sih sebenarnya. Saya kalau saya lebih apa yang kita punya itu yang dipakai itu aja, HP nggak juga bisa harus gitu. mahal. Kenapa? HP juga bisa berarti Bang. HP bisa ya, cuman nggak terlalu bisa explore banyak sih. HP bisa sih, gue juga punya temen sih, gue punya temen dia fotografer tapi sekarang dia kepengen karya dia dari HP. Ada, gue punya temen, Oh, ada. Dia emang orangnya iya. agak ekstrim sih, tapi yang paling penting adalah cahaya paling penting. Dia cuma Hmm. pakai HP tapi kalau kita lihat apa settingan cahayanya ribet banget. Oh, Lightingnya iya, keren iya. apa ribet gitu. Walaupun dia cuma pakai HP doang, tapi kalau kita zoom ke belakang itu lightingnya ribet banget. Oh, biar hidup gitu ya fotonya itu. Iya, iya. Jadi ya, hmm, hmm. Ge- gears yang high end tuh penting, cuman bukan segalanya sih kalau gue bilang sih. Hmm. Bang, misalnya ada orang yang memang sebenarnya hobi fotografi, tapi gimana ya supaya bisa menjadikan itu sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan gitu. Mungkin Bang Seno ada saran-saran? Saran-sarannya, pertama harus suka dulu, suka motret itu pertama harus. Jadi fotografi uh, should be fun itu dulu. Kalau dia udah nggak fun, ngapain di bisnis, nggak percuma, mendingan di kantor aja. Terus itu pertama, terus yang kedua pertama fun, terus
bikin portfolio yang banyak sih, portfolio pertama. Jadi pertama fun, kedua bikin portfolio yang banyak. Nggak usah dibayar dulu, bikin sebanyak mungkin aja. Teman-teman kalau di sekolah atau di kampus fotoin aja semua tuh misalnya. Atau ya pokoknya bikin portfolio yang banyak lah, bikin portfolio. Kalau kita udah punya portfolio bagus, baru kita naikin level untuk dibayar lah, gitu lah. Ya itu aja sih kalau gue bilang. Jadi nomor satu harus hobi dan harus fun ya. Terus yang kedua bikin portfolio. Udah itu aja. Habis itu ada pasar yang menilai mau nggak pakai jasa kalian gitu kan. Iya. Tantangannya apa sekarang kalau saat ini gitu, Bang, dengan dunia fotografi? Sekarang harus punya ciri khas kalau gue bilang. Karena sekarang juga sekarang itu udah banyak banget sih yang motret, banyak. Nggak kayak zaman gue dulu mulai kan belum terlalu banyak kan yang orang beli. Sekarang udah banyak banget. Jadi karena apa-apa lebih mudah kan sekarang juga, nyari alatnya lebih gampang, terus nyari ilmunya gampang. Sekarang udah ada YouTube, udah ada Google, macam-macam, orang bisa belajar sendiri kan, nggak perlu ikutan sekolah fotografi, bisa belajar sendiri lah. Yang penting kan. Cuman yang paling kalau untuk bisa bertahan ya harus punya ciri khas sih. Kalau di wedding itu kan gue kan udah lama main di wedding juga. Sekarang semua orang main wedding, semua fotografer tuh main wedding pasti. Entah mungkin dia di luar dia ada iklan atau apa atau produk, tapi dia pasti main wedding. Nah kalau gue untuk ciri khas gue tuh di pre-weddingnya, gue pre-wed. Jadi gue kalau bikin foto pre-wedding gue di konsep. Jadi gue jarang tuh yang foto-foto pre-wed yang cuman lari-lari di pantai, itu kan biasa banget ya. Kayak cuman kayak di hutan. Mainstream kan banyak banget lah. Mainstream. Gue nggak kayak gitu. Jadi gue lebih ngangkat karakter si pengantinnya yang gue angkat gitu. Bukan alamnya yang diangkat. Karena kan sekarang kan lagi ini kan lagi tren banget, alamnya gede banget, terus orangnya yang cuma kecil-kecil gitu kan lagi tren banget kan. Nah, itu bukan tipe gue tuh, gue gak gitu. Gue lebih ngangkat ke orangnya, karakter orangnya. Orangnya gitu ya. Iya, ya kita mau angkat mereka. Konsepnya kan bisa kita angkat gitu ya, unik bisa. Paling itu sih. Harus punya beda lah, harus punya ciri khas gitu. Paling itu kalau mau bertahan di sekarang karena udah terlalu banyak. Kalau Bang Seno berarti videografer juga? Iya. Itu selain wedding, terus iklan? Atau? Company profile sih banyak gue. Company profile, ya corporate sama untuk video banyak artinya. Gitu. Oke. Waktu berarti kan awalnya itu dari SMA udah mulai suka fotografi gitu kan memang ya. Iya. Berarti pensi gitu-gitu semua selalu Bang Seno yang foto-foto. Di sekolah dulu. Oh iya pasti. Kan dulu kan namanya kan Hutel namanya ya. Huteladan dulu kan zaman dulu. Iya. Ngalamin nggak? Ngalamin, tapi ada lagi antik anak 3. Antik udah nggak tahu lagi tuh. Dulu Hutel tiap tahun pasti gue yang motret di sekolah. Pokoknya ada event-event sekolah tuh berarti gue yang ngerjain. Terus ya teman-teman juga di sekolah gue foto-fotoin, yang cewek-cewek ya dulu ya. Enak banget. Iya dulu. Banyak kenangannya jadinya. Sambil belajar aja. Kalau kenangan SMA, Bang boleh diceritain nggak? SMA. Kalau gue SMA termasuk yang nggak pinter sih, gue terus terang aja.
Biasa aja lah gue sama SMA apa ya? Ya biasa lah nakal-nakalnya anak SMA paling ya cabut satu kelas gitu paling terus eh, satu kelas nggak bikin PR gitu gitulah ya. Terus lompat pagar itu udah langganan lah. Cuman waktu yang kenangan paling gue inget dan sampai sekarang masih kepake ya karena gue ikutan Steve Fox sih, itu ngaruh di karir gue itu karena apa momentumnya sama gue Steve Fox itu masuk Steve Fox itu gue Menemukan bilang ininya. iya. Jadi mungkin kalau misalnya dulu di sekolah yang inget apa pelajaran apa yang diinget nggak ada yang inget gue cuma inget itu Steve Fox aja pelajaran di Steve Fox tuh. Cara megang kamera, cara pakai kamera itu gue ingat. Cuma kalau udah fisika gitu udah nggak ada ingat satu pun. Ya paling itu sih. Berarti udah Jadi, menemukan passionnya dari SMA ya, Bang? iya dari SMA. Karena kelas 1 sudah masuk ekskul fotografi. Ya kenang-kenang, iya biasa sih di SMA itu. Ya biasalah anak-anak SMA ngapain ya? Nggak bikin PR satu kelas terus satu kelas digampar semua kayak gitu-gitu deh. Standar banget. Masih ada Pak Malau nggak dulu? Apa? Masih ada Pak Malau nggak? Pak Malau masih ada nggak Pak Malau waktu dulu waktu sekolah? Masih. Aku lupa inget juga, tapi masih kayaknya. Guru Padahal fisika aku lebih tuh. baru ya. Iya gitu. Ya, iya. Terus apa ya? Ini SMA 3 tuh kan dia bukan sekolah apa unggulan secara ini ya, secara akademik kan kurang tuh ya SMA 3 lah ya. Gue akuin lah kalah lah jauh sama SMA 8 atau jauh lah atau SMA lain yang dia lebih nonjolin apa akademiknya. Cuman yang gue suka dari SMA 3 itu dia dulu ekskulnya sih keren banget. Waktu zaman gue itu ekskulnya semua jalan kayaknya sih. Ada apa? Itu Steve Fox, terus ada apa? Kita Teladan, terus ada Tabawana kan kayak itu semua ngaruh di hidup kedepannya sih ekskul itu. Terus networkingnya bagus banget di SMA 3 kalau gue bilang ya. Itu networking paling. Emang kalau secara apa akademik kita nggak keren lah. Cuman networking dan apa ya sekolah kehidupannya lebih kepake sih sama 3. Soft skill-nya lebih banyak ya dong. Iya, Bang. Betul. Basket, terus semua lah. Kita basket, jayanya iya. tuh dari soft skill-nya. Iya. Basketnya nggak ada ngalahin nih sama 3. Iya. Siapa yang bisa ngalahin sama 3 dulu? Pas zaman gue tuh zamannya siapa? Rico Hantono gitu-gitu Batam. Kalau pernah tahu pemain-pemain basket yang main di mana? IBL ya. Itu anak-anak sama 3 semua tuh dulu. Nggak ada yang ngalahin sama 3. Terbaik ya. Kak, berarti masih kontek-kontekan nggak kalau Bang Seno sama teman-teman? Masih. Teman-teman sama 3. Masih banget. Angkatan gue masih banget. Kan kemarin 2017 kan baru ini Rioni 20 tahun tuh kemarin tuh. Jadi masih deket lah, sampai sekarang masih deket. Masih ya ngumpul. Kan kalau aku ini baru lulus hitungannya ya Bang ya, walaupun 2011 gitu, tapi maksudnya lumayan 2 tahun. Lumayan sih. Tapi kalau Bang Seno tuh kerasa nggak sih teman-teman SMA itu ternyata di masa depan tuh gimana gitu? Berasa teman-teman deket gue sekarang masih ya sama teman-teman SMA sih masih main sampai sekarang.
Masih main. Terus Iya. misalnya koneksi, networking gitu Oh masih. iya pasti. Kemarin tuh gue habis Rioni tuh banyak banget dapat job dari situ. Habis Oh. Rioni itu ada apa kantor gue nih perlu foto ini apa ya banyak banget dari situ. Anak gue mau bikin buku tahunan nih, weh apa kek banyak banget dari situ teman-teman gue ngasih job-job dari situ. Oke sih, makanya gue bilang networkingnya sih keren best ya sama dia deh. Itu rutin reuni 10 tahun, 20 tahun atau berapa tahun sekali, Nanti Bang? nanti sih rencananya sih kemarin kan baru 20. Mau sih Mm-mm. ntar yang 25 juga mau rencananya kalau nggak COVID ya. Mm. Mm-mm. 25 itu berarti aduh, 2 tahun lagi. Hmm. Kalau COVID-nya udah nggak ada sih mau tuh bikin lagi tuh 25 tahun. Baik. Tapi tahu kayak Untuk sih nggak. angkatannya Bang Seno, angkatan Iya, 97. angkatan gue doang iya. Hmm. Emang kayaknya sih nggak kayak ini kalau masih COVID gini ya. Iya, ya semoga cepat berakhir lah ya, Bang. Nah, terus Amin. ada cerita lagi nggak, Bang, masa SMA? Apaan ya? SMA ya main doang sih gue. Main. Nggak pernah pacaran. Nggak pernah. Karena temennya banyak banget. Cuman awal-awal doang paling. Cuman baru masuk doang karena belum punya temen. Sempet lah. Habis itu nggak pernah. Udah sampai kelas 3 tuh main doang. Udah nggak mikirin apa-apa. Tiap hari main aja main basket apa ke rumah ini teman-teman gitu. Seru sih sama 3 best. Kayak kayak apa? Kayak nggak pernah belajar gitu sih masuk ke sana. Bener main doang. Tapi justru menemukan passion-nya yang dari Iya, SMA gitu ya, Bang. iya itu sebenarnya. Cuman ya paling kalau pas pas masuk kuliah sih agak-agak berasa begonya sih pas masuk kuliah. Kayaknya pas kayaknya kan banyak yang bilang ini kayaknya dulu waktu pas SMA ada nih saya yang pernah diajarin mana sih gue kayak gue nggak pernah ketemu kayak gitu. Cuman terus kalau cuma main doang kayak gitu-gitu deh. Nah, berarti sekarang Bang Seno udah punya tim ya untuk fotografinya itu? Ada Atau ada? ada timnya. Mm. Mm. Ada pesan-pesan nggak nih, Bang, untuk yang para pendengar podcast? Mungkin ada yang sebenarnya hobi, tapi masih galau nih untuk menjadikan ini sebagai profesi gitu. Atau mungkin yang lagi dengar adik-adik gitu, kayaknya pengen memperdalam fotografi gitu. Mungkin ada pesan-pesan dari Bang Seno. Pesan-pesannya eh apa ya? Mungkin untuk memulai gitu pertama ini aja apa lakuin yang untuk apa yang untuk diri kita sendiri aja. Maksudnya kita berkarya untuk kita sendiri aja gitu. Maksudnya lo maunya apa udah kerjain. Maksudnya nggak usah mikirin karya ini untuk orang lain atau dinilai untuk orang lain jelek, nggak usah pikirin. Yang penting kerjain yang lo suka, yang buat kita sendiri gitu. Nanti lama kelamaan pasti akan berbuah hasil sih. Gitu. Maksudnya kita nggak usah banyak mikir, jadi ya mulai aja, mulai. Gitu. Itu aja sih bang. Karena kan mungkin sekarang banyak orang yang kayak terlalu mikirin apa kata-kata orang lain kan, jadi malah nggak mulai-mulai. Jadi ya berkarya ya buat kita aja gitu, gitu aja. Berkarya, iya gitu. Berkarya buat kita dan mulai aja dulu gitu ya. Iya betul. Jadi kita mau mau bikin apa ya udah kerjain gitu, nggak usah dengerin orang lain, nggak perlu. Ya mulai aja dulu, mendaki mulai aja dulu. Oke. Siap. Ada yang mau ditambahin nggak, Bang? Oh ya paling sama
networking. Itu sih. Hmm. Iya networking. Iya betul networking sih. Paling penting. Nggak usah terlalu pinter-pinter, yang penting udah banyak. Iya. Yang penting bisa bergaul, ya Bang. Betul. Yang penting bisa bergaul. Yang pintar udah banyak. Iya sih, benar yang pintar udah banyak banget. Siap. Oke. Jadi mungkin tadi udah banyak cerita dari Bang Seno, mulai dari awalnya SMA, terus akhirnya menemukan bahwa emang passionnya di fotografi gitu. Walaupun sempat mencari jati diri dulu ya Bang, coba kuliah yang lain. Iya. Terus akhirnya memang jalannya dan memang sukanya di fotografi, dan sekarang justru bisa menjalankan pekerjaan yang memang sudah hobinya gitu. Dan itu menurut aku sih menyenangkan sekali. Amin. Bang. Siap. Ada kata-kata penutup, Bang? Atau mau Penutup. kita tutup? Udahan nih kayaknya tadi udah banyak. Iya, oke. Oke. Oke, makasih banyak ya Bang Seno Oke, untuk waktunya, sama-sama. untuk sharingnya. Oke, siap.